Ohayo konnichiwa konbanwa. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eniawati dengan NIM 240103040204. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan observasi psikologi, dari pengertiannya, jenis-jenisnya, instrumennya, persiapannya, dan semuanya. Dan insya Allah akan saya jelaskan secara berurutan dan satu persatu, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menontonnya maupun yang mendengarkannya. Yang pertama yaitu definisi observasi psikologi. Nah, teman-teman pasti sebelumnya sudah pernah dengar kan istilah observasi, apalagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, khususnya SMP sama SMA nih. Nah, observasi sering diartikan sebagai kegiatan mengamati sesuatu untuk keperluan penelitian. Misalnya seperti mengamati proses fotosintesis. Nah, dalam observasi psikologi adalah proses mengamati, mencatat, dan menganalisis kejadian secara objektif untuk memahami perilaku nyata individu. Nah, baik dalam konteks sosial, pendidikan, klinis, maupun organisasi. Nah, contohnya itu mengamati perilaku seorang anak di sekolah, misalnya anak SMP nih. Nah, kita mengamati bagaimana cara ia berinteraksi, apakah ia aktif di kelas, apakah ia sering berpartisipasi dalam kegiatan seperti ekstrakurikuler, PMR misalnya. Nah, dan apakah nilai akademiknya bagus. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik observasi psikologi. Nah, karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama itu sistematis, dilakukan secara struktur, berurutan, dan mengikuti langkah-langkah tertentu agar hasilnya valid. Dan untuk yang kedua itu terencana, yaitu dilakukan dengan tujuan dan maksud yang jelas sejak awal. Nah, yang ketiga yaitu objektif. Nah, hasil pengamatan didasarkan pada fakta, bukan pendapat atau perasaan pribadi pengamat. Nah, yang keempat yaitu fokus pada perilaku yang diamati, di mana peneliti hanya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tujuan observasi, tidak dengan hal yang lain seperti misalnya warna baju yang dipakai oleh objek yang sedang diteliti hari ini. Itu melenceng. Itu ada tujuan observasi psikologi. Nah, yang pertama itu menggambarkan perilaku apa adanya. Nah, di mana peneliti melaporkan hasil pengamatan secara jujur, tanpa menambah atau mengurangi, serta tanpa adanya pengaruh dari peneliti. Nah, untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi pola atau kecenderungan perilaku. Nah, di mana observasi membantu menemukan pola interaksi, kebiasaan, atau respon yang muncul berulang pada individu. Nah, yang ketiga yaitu menguji hipotesis penelitian. Nah, observasi digunakan untuk membuktikan apakah ada hubungan antara variabel-variabel psikologis yang sedang diteliti. Nah, untuk yang keempat yaitu mengevaluasi efektivitas intervensi. Nah, misalnya memberikan terapi tertentu, pengamat menilai apakah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Nah, intervensi ini tuh menilai apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Nah, untuk yang kelima yaitu mendukung asesmen psikologi. Nah, observasi menjadi pelengkap selain tes, wawancara, dan kuesioner untuk memahami individu secara utuh. Selanjutnya yaitu ada fungsi dalam fungsi observasi dalam psikologi. Nah, yang pertama itu ada fungsi diagnostik. Nah, di mana fungsi diagnostik ini membantu mengidentifikasi masalah psikologi, misalnya keterlambatan perkembangan anak. Nah, yang kedua yaitu fungsi evaluatif. Nah, di mana menilai perubahan perilaku setelah terapi atau program tertentu. Contohnya terapi perilaku pada anak dengan diagnosis autis. Nah, yang ketiga itu fungsi deskriptif, di mana memberikan gambaran rinci tentang perilaku, misalnya interaksi sosial remaja di sekolah. Nah, yang keempat yaitu ada fungsi prediktif, yaitu memperkirakan perilaku masa depan, misalnya perilaku impulsif yang dapat menjadi prediktor kenakalan remaja. Nah, untuk yang kelima itu fungsi pengendalian. Nah,
menjadi dasar untuk merancang strategi modifikasi perilaku. Misalnya, guru menyesuaikan cara mengajar berdasarkan hasil observasi. Selanjutnya itu ada peranan observasi dalam bidang psikologi. Nah, peranannya ini ada di berbagai bidang ya. Nah, yang pertama itu bidang pendidikan. Nah, psikologi pendidikan mengamati konsentrasi siswa saat belajar. Nah, untuk yang kedua yaitu psikologi klinis, yaitu yang berkaitan dengan gejala gangguan jiwa ya. Nah, untuk psikologi klinis yaitu mengamati gejala perilaku pasien dengan gangguan kecemasan. Nah, yang ketiga yaitu psikologi sosial. Nah, di mana mengamati dinamika kelompok dalam kerja tim. Nah, untuk yang keempat yaitu psikologi industri dan organisasi. Nah, di bidang ini yaitu mengamati produktivitas karyawan di tempat kerja. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jenis-jenis observasi dalam psikologi. Yang pertama yaitu observasi partisipan. Secara singkat dapat diartikan bahwa pengamat terlibat langsung pada kejadian, kegiatan, atau aktivitas subjek yang sedang diamati. Nah, terus kelebihannya yaitu datanya lebih mendalam dan kontekstual karena pengamat ikut merasakan langsung kehidupan subjek. Informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya dan menggambarkan realitas yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu memahami makna perilaku dari sudut pandang subjek. Nah, di mana pengamat bisa melihat alasan di balik perilaku, bukan sekedar apa yang tampak dari luar. Nah, yang ketiga itu menangkap perilaku tersembunyi. Nah, banyak perilaku tidak muncul di depan orang asing, tapi bisa terlihat saat pengamat dianggap bagian dari kelompok. Nah, yang keempat yaitu membangun hubungan empatik, di mana dikarenakan terlibat langsung, membuat pengamat lebih memahami kondisi emosional dan sosial subjek. Nah, kelemahan observasi partisipan yaitu risiko bias subjektivitas. Nah, mengapa? Karena ikut terlibat secara emosional, pengamat bisa kehilangan objektivitas dan memihak pada subjek tertentu. Nah, yang kedua itu reaktivitas tinggi. Nah, dengan kehadiran pengamat dapat mengubah perilaku subjek karena mereka tahu sedang diamati. Nah, yang ketiga yaitu sulit menjaga jarak peran. Nah, ini menjadi partisipan sekaligus pengamat menuntut keseimbangan yang sulit antara keterlibatan dan keobjektifan. Nah, yang keempat yaitu waktu lama dan melelahkan. Nah, pengamat perlu beradaptasi, membangun kepercayaan, dan memahami situasi sosial sebelum bisa mencatat data yang valid. Nah, yang kedua yaitu ada observasi non partisipan. Sudah pasti kebalikan dari observasi partisipan. Nah, observasi non partisipan berarti pengamat hanya mengamati dari jauh, tidak ikut serta, hanya mengamati dari luar, dan interaksinya sangat minim dengan si subjek. Nah, kelebihannya dari non-partisipan itu lebih objektif. Nah, karena pengamat tidak terlibat langsung, hasil pengamatan lebih netral dari pengaruh emosional. Yang kedua yaitu fokus tinggi pada perilaku yang diamati, di mana pengamat dapat mencatat data dengan konsentrasi penuh, nah tanpa teralihkan oleh peran sosial. Yang ketiga yaitu mengurangi perubahan perilaku subjek. Nah, jika dilakukan secara tanpa diketahui subjek, perilaku yang muncul justru lebih alami. Nah, yang keempat yaitu lebih efisien, di mana pengamat tidak perlu beradaptasi lama sehingga cocok untuk penelitian dengan waktu terbatas. Kelemahannya yaitu data kurang mendalam karena hanya melihat dari luar, pengamat sulit memahami makna atau alasan dibalik perilaku. Nah, yang kedua itu risiko keliru atau risiko salah tafsir. Nah, tanpa konteks dari dalam, pengamat bisa keliru menilai situasi atau emosi subjek. Yang ketiga yaitu interaksi terbatas. Nah, dengan minimnya komunikasi dengan pengamat, interaksi terbatas dengan minimnya komunikasi yang membuat pengamat bisa kehilangan detail penting, misal motivasi pribadi subjek. Nah, yang keempat yaitu kurang empatik. Nah, tidak ikut merasakan pengalaman membuat pemahaman terasa kaku. Nah, yang ketiga itu observasi alamiah, nah atau naturalistic observation. Nah,
Observasi alamiah dilakukan di lingkungan asli tanpa manipulasi dari peneliti. Nah, metode ini bertujuan menangkap perilaku sehari-hari dalam konteks yang benar-benar alami. Nah, kelebihannya itu perilaku lebih otentik dan alami karena pengamatan dilakukan di lingkungan asli, subjek bertindak seperti biasanya tanpa tekanan buatan. Nah, yang kedua itu validitas ekologi tinggi, di mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi dunia nyata, bukan situasi laboratorium. Nah, yang ketiga itu kaya konteks sosial dan lingkungan. Nah, pengamat dapat memahami bagaimana perilaku dipengaruhi oleh faktor sekitar seperti peran teman, guru, atau keluarga. Nah, yang keempat itu menangkap perilaku nonverbal. Nah, nonverbal berarti yang tampak, sedangkan verbal berbentuk kata-kata. Nah, yang tampak yaitu gestur, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh yang sering luput dalam wawancara bisa teramati secara langsung. Nah, kelemahan observasi alamiah yaitu kontrol terhadap variabel rendah. Nah, karena lingkungan tidak dimanipulasi, sulit memastikan penyebab pasti dari suatu perilaku. Nah, yang kedua itu reaktivitas subjek. Bila subjek sadar sedang diamati, perilakunya bisa berubah. Nah, yang ketiga itu sulit diulang atau replicability rendah. Replicability rendah atau low replicability. Nah, kondisi alamiah berubah terus-menerus sehingga hasil observasi tidak selalu bisa direplikasi dengan tepat. Yang keempat yaitu memakan waktu lama dan tenaga besar. Pengamat harus menunggu perilaku tertentu muncul secara spontan. Yang kelima yaitu potensi bias pengamat. Nah, karena bergantung pada pengamatan langsung, persepsi atau harapan pribadi bisa memengaruhi penilaian. Nah, yang keempat yaitu observasi buatan, controlled or artificial observation. Nah, observasi buatan dilakukan dalam setting yang diciptakan penelitian, misalnya di laboratorium. Kondisi dan variabel dikontrol dengan ketat untuk melihat pengaruh tertentu terhadap perilaku. Nah, kelebihan observasi buatan yaitu kontrol tinggi terhadap variabel. Nah, peneliti dapat memastikan hubungan sebab akibat antara variabel, misal pengaruh musik terhadap konsentrasi. Nah, yang kedua itu proses standar, di mana semua partisipan mendapat perlakuan yang sama sehingga hasil lebih reliable. Nah, yang ketiga itu analisis lebih mudah karena variabel jelas dan data terukur. Pengolahan statistik bisa dilakukan dengan akurat. Yang keempat itu dapat menguji hipotesis secara langsung. Misalnya membandingkan dua kelompok mahasiswa yang belajar dengan musik dan tanpa musik untuk melihat perbedaan fokus. Nah, yang kelemahannya itu kelemahan observasi buatan kurang alami, sudah pasti ya, karena ini settingan buatan. Nah, situasi buatan bisa membuat partisipan tidak berperilaku seperti di dunia nyata. Nah, yang kedua itu efek laboratorium, di mana subjek bisa merasa canggung atau tertekan karena tahu mereka sedang diuji. Nah, yang keempat yaitu yang ketiga itu keterbatasan konteks. Nah, hasil mungkin tidak bisa digeneralisasi ke situasi kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu pertimbangan etis. Nah, jika manipulasi terlalu kuat, bisa menimbulkan stres atau ketidaknyamanan bagi subjek. Nah, yang kelima itu observasi terstruktur. Nah, di mana observasi terstruktur menggunakan instrumen atau pedoman baku seperti checklist, lattice scale, atau coding sheet. Nah, metode ini dirancang agar data yang dikumpulkan konsisten dan dapat dibandingkan antar pengamat. Nah, kelebihan observasi terstruktur yaitu data terstandar dan mudah dibandingkan. Nah, mengapa demikian? Karena aspek yang diamati sudah ditetapkan. Nah, hasil peneliti lebih konsisten. Nah, yang kedua itu efisien. Pengamat tidak perlu mencatat semua hal, hanya perlu mencatat yang terkait atau relevan. Nah, yang ketiga itu mengurangi bias pengamat karena indikator jelas, interpretasi lebih objektif. Nah, yang keempat itu analisis lebih cepat. Nah, data bisa langsung dikonversi ke angka atau kategori, memudahkan analisis kuantitatif. Nah, kelemahan observasi terstruktur itu kurang fleksibel, yaitu jika muncul perilaku menarik di luar pedoman bisa saja terlewat. Nah, yang kedua itu kedalaman data terbatas, mana fokus pada angka membuat makna perilaku kurang tergali. Nah, yang ketiga yaitu membutuhkan persiapan instrumen matang. Nah, kalau indikator kurang tepat, data bisa kehilangan relevansi. Nah, yang keempat yaitu tidak cocok untuk fenomena kompleks karena terlalu kaku, bisa sulit diterapkan di situasi sosial yang dinamis. Nah, yang keenam yaitu terakhir, observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa pedoman atau instrumen baku, di mana pengamat bebas mencatat semua hal yang dianggap penting selama proses pengamatan berlangsung. Kegiatan observasi tidak kelebihan observasi tidak terstruktur itu sangat fleksibel. Nah, pengamat bisa menyesuaikan fokus dengan situasi yang terjadi di lapangan, mendalam dan kontekstual. Nah,
Hasil pengamatan menggambarkan suasana dan dinamika sosial secara utuh, menemukan hal tak terduga karena tidak membatasi instrumen. Nah, pengamat bisa menangkap perilaku unik yang mungkin terlewat dalam metode lain. Nah, cocok untuk eksplorasi awal pengguna ketika topik masih baru atau belum banyak diteliti. Nah, kelemahan observasi tidak terstruktur yaitu sulit dianalisis secara kuantitatif karena datanya berbentuk narasi panjang. Nah, olahannya memerlukan waktu yang lama. Apa? Yang kedua yaitu rentan bias pengamat. Nah, apa yang dianggap penting bisa berbeda antara satu pengamat atau pengamat lainnya. Yang ketiga yaitu reliabilitas rendah. Karena pencatatan bebas, hasil antar peneliti bisa sangat bervariasi. Sedangkan yang keempat yaitu butuh keterampilan tinggi, di mana pengamat harus mampu membuat pengamatan lapangan yang rinci dan deskriptif tanpa kehilangan fokus utama penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode observasi. Nah, metode observasi adalah cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk mencatat dan mengumpulkan data dari perilaku yang diamati. Nah, yang pertama yaitu ada running record. Nah, running record metode observasi yang dilakukan dengan mencatat secara rinci, urut, dan terus-menerus semua perilaku atau aktivitas yang diamati. Nah, selama periode tertentu, pencatatannya dilakukan dalam bentuk narasi yang utuh dan objektif, bukan dalam bentuk poin-poin atau simbol. Nah, kelebihannya yaitu memberikan gambaran yang sangat mendalam dan detail tentang perilaku individu, sehingga cocok untuk memahami proses atau perubahan perilaku secara menyeluruh. Kekurangannya, membutuhkan waktu lama, baik saat mencatat maupun menganalisis, dan tidak efisien untuk jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu ada time sampling. Nah, time sampling adalah metode observasi yang dilakukan dengan mengamati apakah perilaku tertentu muncul atau tidak dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Misalnya peneliti mengamati setiap 5 menit sekali selama 1 jam. Nah, kelebihannya yaitu lebih praktis dan efisien. Karena pengamat tidak perlu mencatat seluruh perilaku dari awal sampai akhir, cukup mencatat kemunculan perilaku pada waktu tertentu. Kekurangannya, hasilnya bisa kurang akurat untuk memperkirakan durasi sebenarnya suatu perilaku, terutama kalau perilaku itu muncul dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang ketiga yaitu ada event sampling. Nah, event sampling ini metode observasi yang berfokus pada pencatatan kejadian atau perilaku yang tertentu setiap kali perilaku itu muncul. Nah, tanpa dibatasi waktu tertentu, jadi pengamat tidak mencatat sepanjang waktu, tapi hanya ketika perilaku target muncul. Nah, kelebihannya yaitu sangat efektif untuk mengamati perilaku yang jarang terjadi atau muncul secara tiba-tiba, karena fokus pada peristiwa penting. Kekurangannya, kalau perilaku itu muncul sangat sering, pengamat bisa kewalahan atau kehilangan momen penting lain di luar fokus perilaku. Yang terakhir yaitu ada konsep objektivitas dan bias dalam observasi. Nah, yang pertama itu konsep objektivitas dalam observasi. Nah, objektivitas artinya melihat dan mencatat sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kita pikirkan atau rasakan. Nah, dalam observasi psikologi, ini penting karena peneliti harus mencatat fakta perilaku, bukan pendapat pribadi. Nah, yang kedua yaitu pengertian bias. Nah, bias observasi itu kebalikan dari objektivitas. Bias terjadi kalau pengamat sudah terwarnai oleh pikiran atau perasaan pribadi, sehingga hasil pengamatannya tidak murni lagi. Nah, yang ketiga itu cara menjaga objektivitas. Nah, yang pertama yaitu gunakan instrumen yang jelas. Yang kedua yaitu trigulasi. Gunakan trigulasi dengan cara bandingkan hasil observasi dengan sumber data lain. Nah, yang ketiga yaitu lakukan observasi berulang. Dengan mengamati subjek di waktu dan situasi berbeda, peneliti bisa tahu apakah perilaku itu konsisten atau hanya kebetulan. Nah, yang keempat yaitu blind review atau observasi buta.
Nah, terkadang peneliti dan partisipan tidak saling tahu detail. Nah, supaya hasilnya tidak terpengaruh, harapan atau sikap saling menyesuaikan. Peran etika dalam menjaga objektivitas. Nah, etika penelitian ibarat rambu lalu lintas untuk peneliti supaya tidak sembarangan dalam mengamati orang lain. Nah, etika membantu peneliti maupun orang-orang di sekitarnya untuk tetap jujur, adil, dan menghargai subjek. Namun kita fokusnya di sini yaitu sebagai peneliti. Nah, sebagai peneliti yang pertama kita harus netral, tidak berpihak atau memberi penilaian emosional. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Nah, data pribadi subjek tidak boleh disebarluaskan. Yang ketiga yaitu keadilan. Nah, semua subjek diberi kesempatan yang sama untuk diamati tanpa pilih kasih, tanpa dibeda-bedakan. Nah, yang keempat yaitu kejujuran ilmiah. Nah, jadi tidak mengubah data supaya cocok dengan teori atau dugaan pribadi. Kalau hasilnya beda dari yang diharapkan, laporkanlah apa adanya.